Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Benarkah Presiden Prabowo tak bisa melakukan apa-apa terkait bencana alam luar biasa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Buat saya sih itu sebenarnya pertanyaan bodoh. Namun wajar juga kalau ada banyak atau sebagian masyarakat yang menyangka begitu. Masalahnya bisa jadi karena ada para penyebar kebencian yang terus menyebarkan kebohongan, tapi bisa juga karena tak ada cukup informasi yang bisa dipercaya disebarkan. Presiden Prabowo jelas berbuat banyak. Bahwa saat ini kondisi belum tertangani itu bisa dipahami, mengingat luasnya skala bencana yang datang. Tapi secara perlahan kan bantuan terus disalurkan. Dan kalau kondisi alam bisa bersahabat, pemulihan keadaan, walau tidak bisa dengan cepat, akan perlahan dan berkelanjutan berlangsung. Tapi buat saya yang mungkin lebih penting dibicarakan adalah apakah bencana dahsyat serupa bisa dicegah? Untuk pertanyaan yang satu ini, saya percaya memang masyarakat tak memperoleh informasi yang memadai. Banjir bandang di November-Desember di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Namun kita harus sadar, besarnya bencana banjir di Sumatera tak bisa dianggap terutama karena faktor alam dan cuaca. Curah hujan memang sangat tinggi dan bahkan disebut dalam tahap ekstrim. Namun cuaca ekstrim hanyalah pemicu awal. Yang jadi persoalan utama kemudian adalah dampak deforestasi pengundulan hutan. Dampak merusak banjir bandang tersebut sesungguhnya berlangsung karena terjadinya kerusakan ekosistem hutan terutama di hulu daerah aliran sungai. Deforestasi telah menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem hulu untuk meredam curah hujan tinggi. Karena itu yang terutama menjadi penyebab banjir luar biasa tersebut adalah perilaku perusahaan-perusahaan yang menghabisi hutan baik secara legal maupun ilegal. Data Aceh bisa jadi contoh. Data kompilasi BPS Aceh dan Lembaga Lingkungan menunjukkan provinsi ini kehilangan lebih dari 700.000 hektar hutan dalam kurun 1990 sampai 2020. Bila hal serupa terus berlangsung, setiap puncak musim hujan bisa mendatangkan petaka serupa di masa mendatang. Dalam kaitan ini, apa yang sudah dilakukan Prabowo? Tak banyak mungkin masyarakat yang sadar bahwa pemerintahan Prabowo sudah mengambil langkah-langkah penting berbulan-bulan sebelum banjir terjadi. Salah satu regulasi yang paling awal dikeluarkan oleh Prabowo untuk melawan deforestasi adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Melalui Perpres yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025 ini, dibentuk sebuah Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk menertibkan pemanfaatan hutan dan aset negara. Penertiban kawasan hutan dilakukan melalui penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, serta penguasaan kembali wilayah hutan. Sekedar catatan, hingga akhir 2025 ini telah terkumpul sekitar 4,28 triliun rupiah rampasan korupsi dan 2,34 triliun rupiah denda administratif. Nilai totalnya mencapai 6,62 triliun rupiah. Melalui penertiban ini pula, pemerintah juga menguasai kembali sekitar hampir 900.000 hektar lahan hutan, terutama dari 124 perusahaan perkebunan sawit yang memiliki masalah perizinan untuk dikelola demi kepentingan negara dan rakyat. Menurut Presiden, dana tersebut hanyalah sebagian kecil dari kerugian negara. Masih banyak kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha dengan potensi kerugian negara yang sangat besar akibat praktik pelanggaran aturan yang berlangsung lama. Presiden juga menyebut Satgas menghadapi perlawanan dari korporasi Serakahnomics. Diperkirakan kalau aksi penyelamatan hutan dilanjutkan, pemerintah masih akan menguasai kembali lebih dari 3 juta hektar kawasan hutan berikutnya. Satgas PKH tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum termasuk unsur militer. Di level kementerian, tokoh yang bekerja aktif untuk melawan perampasan hutan oleh para mafia adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Mengikuti perintah Presiden, RJA sudah melakukan serangkaian upaya nyata untuk mencegah deforestasi. Selama periode jabatannya, tidak ada izin pembukaan hutan baru untuk penebangan yang diterbitkan. Semua izin yang ia keluarkan diarahkan pada izin jasa lingkungan dan konservasi. Tak mengherankan bila data menunjukkan
angka deforestasi nasional sebenarnya menurun secara signifikan pada 2025 ini dibandingkan 2024, termasuk di provinsi-provinsi terdampak banjir di Sumatera. Kementerian Kehutanan juga melakukan penyegelan terhadap perusahaan atau subjek hukum yang diduga melakukan perusakan hutan. Dalam kasus banjir bandang di Sumatera, beberapa perusahaan sudah disegel dan proses penyelidikan terus berjalan. Kementerian Kehutanan pun telah menyita jutaan hektar kebun sawit ilegal di area hutan dan aktif menertibkan pertambangan ilegal di kawasan hutan sebagai bagian dari upaya menindak deforestasi ilegal. Di sisi lain, RJA juga memimpin inisiatif mempercepat pengakuan hutan adat yang dianggap sebagai strategi penting untuk mengurangi deforestasi melalui pemberdayaan dan proteksi hak masyarakat adat serta komunitas lokal. Targetnya adalah mengakui sekitar 1,4 juta hektar hutan adat baru pada periode 2025-2029. Dalam program perhutanan sosial yang menjadi salah satu strategi utama, Kementerian Kehutanan juga memperluas hak pengelolaan bagi masyarakat sekitar hutan, sehingga mereka menjadi penjaga hutan secara ekonomi dan sosial. Program ini telah memberikan akses kepada lebih dari 1 juta rumah tangga, mendorong pertumbuhan bisnis berbasis hutan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Di panggung internasional, RJA turut memajukan komitmen Indonesia dalam program REDD+, yang memungkinkan Indonesia mendapatkan pendanaan atas keberhasilan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pendanaan dan dukungan global ini menjadi insentif untuk perlindungan hutan lebih kuat. Kendati sudah mencapai sejumlah kesuksesan, Presiden Prabowo dan RJA sama sekali tak boleh merasa puas dengan apa yang dilakukan. Masih banyak hambatan yang harus diperangi. Selain itu, perlu dicatat, program-program penanganan deforestasi ini bukanlah sesuatu yang baru dimulai tahun 2024. Apa yang dilakukan pemerintah Prabowo ini sebenarnya bisa dilihat sebagai melanjutkan apa yang dimulai oleh pemerintahan Jokowi. Jokowi sudah pernah mengeluarkan beberapa kebijakan penting yang diarahkan untuk mencegah dan mengurangi deforestasi. Misalnya saja pada Agustus 2019, Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden berisi moratorium atau penundaan pemberian izin baru untuk pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut. Melalui kebijakan ini, laju penambahan deforestasi mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi bahkan menyatakan Indonesia akan mengakhiri dan membalikkan deforestasi di Indonesia pada tahun 2030. Seperti yang kemudian dilanjutkan oleh RJA, Jokowi dulu juga mendorong perhutanan sosial, yaitu memberikan hak akses legal kepada komunitas lokal untuk mengelola sebagian hutan seluas jutaan hektar dengan tujuan pemberdayaan sekaligus mencegah pembukaan hutan ilegal. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah deforestasi. Masalahnya memang segenap kebijakan itu belum terasa efektif pengimplementasiannya. Deforestasi tetap terjadi di beberapa wilayah dan laju pembukaan lahan kadang tidak turun secara konsisten. Alasannya, penggundulan hutan ini sudah berlangsung begitu lama dengan manfaat ekonomi yang luar biasa bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya. Kalau dilacak ke titik awal, deforestasi bisa dibilang sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Sampai masa akhir Orde Baru, faktor utamanya adalah lonjakan industri pulp, kertas, ekspansi hutan tanaman industri HTI, serta pembukaan besar-besaran perkebunan sawit. Di era pasca reformasi di abad 21, deforestasi berubah pola. Deforestasi menjadi menggila, lebih sulit dikendalikan karena keterlibatan pemerintah daerah dan kepentingan politik lokal. Pemerintah pusat terutama di era Megawati dan SBY mempermudah perizinan program-program penggundulan hutan. Baru di era Jokowi upaya untuk mengerem dilakukan. Namun kerusakan hutan sudah sangat luas. Banjir dan kebakaran menjadi fenomena yang berulang. Bisa dibilang banjir Sumatera hari ini bukanlah akibat sekedar deforestasi baru, melainkan warisan deforestasi 15-40 tahun sebelumnya. Banjir dan krisis ekologi Sumatera hari ini adalah konsekuensi dari kebijakan ekonomi politik jangka panjang, bukan peristiwa instan.
Karena itu apa yang sudah dimulai Jokowi dan dilanjutkan Prabowo bersama Raja Juli Antoni di sampingnya perlu mendapat dukungan penuh dari kita semua. Menertibkan pengelolaan hutan jelas bukan perkara mudah. Tapi kalau Prabowo RJA mengetahui mereka mendapat dukungan penuh masyarakat, mudah-mudahan para pemimpin Indonesia bersedia all out untuk menyelamatkan hutan-hutan di Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.